Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Adriansyah, dengan mata kuliah Manajemen Humas di Universitas Negeri Padang dengan NIM 200002134. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis suatu topik mengenai sejarah perkembangan public relation di Indonesia dan di dunia. Teman-teman yang berbahagia, public relation merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan dengan sedemikian rupa, dengan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan rasa saling percaya dan pemahaman antara lembaga dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Secara garis besar, public relation merupakan suatu proses yang terencana untuk menciptakan hubungan yang baik secara berkesinambungan antara lembaga dengan publiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, humas atau public relation relatif baru untuk bangsa Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain di kancah internasional. Perkembangan public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, maupun ilmu komunikasi yang menjadi dasar dengan adanya manajemen humas atau public relation ini. Teman-teman, public relation mulai tumbuh pada abad ke-20 di negara Amerika Serikat. Latar belakang dari humas ini dipengaruhi oleh adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan yang merupakan kekuatan pada lingkungan masyarakat yang memisahkan manusia dalam kelompok dengan memiliki tujuan yang tidak sama pada suatu kelompok. Melalui kelompok tersebutlah mereka membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin direalisasikan. Sehingga pada revolusi industri menjadikan awal mula dibentuk kehumasan atau public relation. Pemicu lahirnya hubungan masyarakat atau public relation sebenarnya telah ada pada abad-abad yang silam, di mana hal ini terjadi saat Ratu Balkis hendak menyambut Nabi Sulaiman melalui acara yang meriah guna untuk menghormati tamunya. Jadi, acara menyambut kedatangan tamu istimewa dilakukan melalui proses upacara dalam rangka menjaga hubungan baik, sehingga memunculkan kenyamanan dan sikap saling menghargai antar sesama. Selain itu, peristiwa humas juga terjadi pada saat penyambutan Mark Antony oleh Cleopatra di tepi sungai Nil beberapa abad silam. Teman-teman yang berbahagia, kita akan membahas mengenai prinsip humas atau public relation, yang mana prinsipnya memiliki fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antar setiap komponen, baik itu komponen masyarakat, guna untuk menumbuhkan motivasi dan menjadi proaktif bagi sebuah lembaga. Publik yang dimaksud dalam hal ini yakni kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi humas atau public relation, baik itu internal maupun eksternal dalam suatu lembaga, yaitu terkait dengan mereka yang memiliki hubungan erat kaitannya dengan perjalanan organisasi maupun kegiatan pada lembaga tersebut. Public relation dipelopori oleh Ivy Ledbetter-Lee pada tahun 1906 yang juga dikenal sebagai Bapak Public Relation. Ivy Lee berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara yang hampir terjadi di Amerika Serikat. Ivy Lee adalah seorang wartawan Amerika, di mana tugas dari seorang wartawan tersebut tentunya adalah mencari berita, kemudian melakukan riset, serta menghasilkan kebenaran berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan, dan menjadi dasar dari adanya public relation ini.
Maka dari sini tentunya seorang wartawan akan mengemas suatu berita yang nantinya akan disampaikan kepada setiap individu ataupun kepada publik, agar berupaya bagaimana publik tersebut dapat memahami eksistensi berita yang telah didapatkan dari lapangan tersebut. Maka dari sini Ively berupaya untuk mengemas informasi tersebut sebelum disampaikan kepada publik. Selanjutnya, pemikiran Ively dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang public relation dinamakannya sebagai Declaration of Principle, atau yang artinya deklarasi asas-asas, yang dikatakan oleh Eric Goffman bahwa deklarasi ini menandai kemunculan kehumasan tahap kedua. Publik tidak lagi diabaikan pada cara bisnis tradisional, tidak pula dibodohi pada cara agen pers yang tetap berlangsung hingga sekarang ini. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya ialah kronologi perkembangan public relation atau manajemen humas pada lingkup dunia. Tentu akan sangat luas, tetapi kita akan membahas secara tahap bertahap agar dapat menarik bagaimana perkembangan manajemen humas atau public relation di kancah internasional. Pada tahun 1865 hingga 1900 atau 1900, pada abad ke-19, publik masih dianggap tidak memiliki kepentingan untuk industri atau lembaga. Bahkan pada saat itu sangat menyedihkan sekali, publik baik itu internal maupun publik eksternal lembaga masih dianggap bodoh atau tidak memiliki pengetahuan apa-apa terhadap lembaga, karena tidak memberikan warna atau apapun bagi kebijakan perusahaan atau lembaga. Jadi pada saat tersebut, pada tahun 1865 hingga 1900, publik dianggap tidak berguna ataupun tidak memberikan pengaruh apa-apa pada perkembangan kegiatan yang dilangsungkan oleh lembaga. Namun lalu berkembang pada tahun 1900 hingga 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani setelah terjadinya revolusi industri. Jadi pada hal tersebut, publik mulai diberikan informasi, mulai diberikan pelayanan, mulai diberikan perhatian oleh lembaga. Kemudian pada tahun 1918 hingga 1945, publik diberi pendidikan dan mulai dihargai pada lingkungan perusahaan atau lembaga. Karena secara garis besar, publik ialah yang mampu memberikan masukan bagi perkembangan suatu lembaga atau perusahaan. Jadi pada tahun 1918 ini hingga tahun 1945, lembaga mulai memahami bahwasanya publik memiliki peran untuk memberikan masukan, untuk memberikan perhatian ataupun kritikan terhadap kegiatan lembaga. Jadi kritikan dan saran tersebut menjadi sebagai peranan penting dalam hal kelanjutan perencanaan kegiatan lembaga untuk kedepannya. Selanjutnya pada tahun 1925 di New York, Amerika, public relation mulai muncul sebagai pendidikan tinggi resmi yang nantinya dapat menjadi acuan bagi sebuah lembaga atau perusahaan. Di New York tentunya Amerika tersebut, pendidikan public relation mulai jadikan sebagai suatu dasar untuk pengembangan dalam informasi terhadap suatu lembaga pada publiknya. Selanjutnya pada tahun 1928 di Belanda, public relation mulai memasuki pendidikan tinggi. Bahkan minimal secara merata di Belanda telah menjadi fakultas public relation. Tidak hanya itu, public relation juga menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh program jurusan ataupun program studi di Belanda pada saat itu, pada tahun 1928. Tidak hanya itu, public relation juga diadakan dalam bentuk kursus yang bermutu. Hampir seluruh aspek dan sektor di perusahaan atau lembaga terkait dengan ilmu public relation atau manajemen kehumasan. Sehingga dari sini pada tahun 1928 di Belanda ini telah
mereka telah memahami esensi dan bahwasannya public relation ini penting untuk diterapkan dan dipelajari. Karena public relation ini sangat berpengaruh besar bagi suatu lembaga atau pengembangan organisasi untuk kedepannya tentunya. Lanjut pada tahun 1945 hingga 1968, publik mulai terbuka akan perannya yang sangat penting dalam kemajuan sebuah lembaga atau usaha yang sedang dirintis oleh suatu organisasi. Pada tahun 1968, Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat ke arah yang lebih ilmiah karena penelitian yang rutin dilakukan terkait dengan hubungan masyarakat ataupun public relation ini. Sedangkan di sisi lain, kondisi di Amerika sangat stabil atau tetap pada jalurnya tanpa ada perubahan ataupun tanpa adanya kemunduran. Karena pada saat tersebut Amerika menganggap bahwa public relation hanya dimanfaatkan dalam bidang bisnis semata. Selanjutnya teman-teman, pada tahun 1990 hingga sekarang ditandai dengan 3 hal, yaitu terjadi perubahan mental quality, atau pada saat tersebut terjadi perubahan kualitas pola pikir dan juga sudut pandang baik sikap maupun perilaku secara nasional maupun internasional. Jadi pada saat tersebut telah terjadi yang namanya kemajuan, ya, atau setiap individu mengalami perubahan pola pikir terkait dengan perkembangan informasi yang harus disamaratakan baik antara satu individu dengan individu lainnya agar informasi tersebut dapat disebar dengan luas. Selanjutnya yang kedua ditandai dengan mampu membangun kerjasama secara lokal. Dari sini bahwasanya tiap perorangan maupun lembaga menyadari bahwasanya perlu adanya kerjasama baik antar lokal, nasional maupun internasional. Dengan adanya kerjasama tersebut tentu perlu adanya suatu individu ataupun satu kelompok yang mengatur jalannya kerjasama tersebut. Bagaimana negosiasi, bagaimana perundingan dapat berjalan dengan normal agar dapat memunculkan simbiosis mutualisme ataupun kerjasama yang sangat menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu ditandai dengan melalui perkembangan globalisasi, yaitu mampu memahami perkembangan public relation melalui kehumasan pada seluruh bidang yang nantinya dapat disesuaikan dengan perkembangan globalisasi pada saat sekarang ini. Jadi ada 3 hal yang menandai adanya perkembangan public relation hingga dari tahun 1990 hingga sekarang ini, yaitu perubahan mental ataupun kualitas pola pikir, kemudian masyarakat mampu untuk membangun kerjasama secara lokal maupun hingga internasional, dan yang ketiga mampu mengiringi perkembangan globalisasi. Selanjutnya kita beralih dari perkembangan public relation dari internasional ke pengembangan public relation di Indonesia ataupun nasional. Perkembangan public relation di Indonesia mulai muncul pada tahun 1944 melalui tokoh yang bernama Alwi Dahlan. Sejarah public relation di Indonesia dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945. Ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPPKI ketika memberikan keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar. Kondisi pers ini dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akan public relation di Indonesia, sehingga munculnya proses negosiasi dan juga proses perundingan yang dilakukan oleh Bung Karno melalui sidang PPKI yang tidak disampaikan secara langsung, melainkan disampaikan secara tidak langsung ataupun melalui kegiatan pers. Akan tetapi, pada para ahli sejarah public relation sepakat menyatakan bahwa hubungan masyarakat otentik yang berlaku di Indonesia dimulai sejak proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus
tahun 1945. Berikutnya, seiring dengan kemajuan teknologi, proyek mercusuar membentuk citra dengan adanya Radio Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan RRI dan Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan TVRI. Dalam perkembangannya, pemerintah juga membentuk DPEN atau singkatan dari Departemen Penerangan, kemudian juga Setnek, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, atau juga dibentuknya Jubir, juru bicara, dan Depkominfo atau Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, serta lain sebagainya yang mana memicu perkembangan public relation di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1962, dianggap sebagai cikal bakal dari pembentukan Humas secara resmi melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda. Pada saat itu ditandai dengan awal perkembangan public relation di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1962 hingga 1971 terbentuk satu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah, dan pada tahun 1967 juga didirikan Koordinasi Antar Humas Departemen atau Lembaga Tertinggi Negara atau dapat disingkat dengan BAKOR, yaitu Badan Koordinasi Antar Humas dan Lembaga Tertinggi Negara. Selanjutnya teman-teman, pada tahun 1972 hingga 1993 muncullah public relation di kalangan profesional pada lembaga-lembaga swasta dan pemerintah yang disebut dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas, yang didirikan oleh Wardiman Djojonegoro atau mantan Menteri Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, beserta Marah Junus, mantan Kehumas Pertamina, dan Nana Sutrisna, dan lain-lain pada tanggal 15 Desember tahun 1972. Kemudian teman-teman, pada tanggal 10 April tahun 1987 di Jakarta terbentuklah suatu wadah profesi lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen atau yang disingkat dengan APPRI. Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen atau jasa konsultan kehumasan, yang mana akan menaungi suatu perusahaan ataupun lembaga mengenai konsultan bisnis ataupun segala macamnya. Kemudian pada tanggal 27 November tahun 1995 terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H3B. Kemudian himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau singkatan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Jadi pada saat tersebut humas atau public relation mulai menyebar merambat pada bidang-bidang yang sangat independen ataupun sangat penting di sektor Indonesia. Perkembangan public relation pada sektor atau tahap demi tahap sebagai kajian sebuah ilmuwan atau ilmu public relation yang mana melahirkan berbagai teori dan paradigma termasuk konsep ilmu public relation itu sendiri. Sedangkan sebagai profesi, public relation merupakan alat atau fungsi yang bersifat praktisi. Public relation dalam bidang keilmuan tentu banyak berbicara mengenai suatu penelitian-penelitian yang dapat menguji maupun memverifikasi dengan teori, termasuk persoalan pemecahan suatu permasalahan ataupun persoalan-persoalan yang hadir pada suatu organisasi. Dan lain halnya pada suatu lembaga yang mana suatu public relation juga mampu untuk menemukan fakta-fakta lapangan yang akan didasarkan untuk pemecahan masalah
yang terdapat ataupun yang dialami oleh sebuah lembaga atau organisasi, termasuk peran-peran penelitian yang dilakukan oleh public relation dalam membuat berbagai macam program yang tepat demi perkembangan dan perbaikan sebuah lembaga untuk kedepannya, yang tentunya ini berguna untuk meningkatkan eksistensi lembaga di tengah masyarakat. Teman-teman, public relation sebagai profesi menjadi seni yang dapat digunakan secara praktis untuk menjalankan fungsinya, mulai dari communication, community relation, customer relation, customer offer, implementation relation, dan industrial relation. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Dari penjabaran saya tadi secara luas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkembangan public relation pada negara Eropa dianggap sama halnya dengan pengambil kebijakan dalam lembaga. Sedangkan di Indonesia masih konsep yang diterangkan, tapi tidak menutup kemungkinan bagi negara kita untuk mengambil jalan, atau bahwasanya saat ini banyak lembaga yang telah mengakui keberadaannya public relation. Jadi teman-teman, dari sini dapat saya garis bawahi bahwasanya di negara kita Indonesia, public relation sudah sangat urgent atau penting untuk mengangkat citra lembaga di mata masyarakat. Karena dengan juga adanya public relation ataupun humas, tentunya suatu lembaga akan di-backup dengan sedemikian rupa agar suatu lembaga mampu untuk berdiri kokoh dan memberikan manfaatnya serta berpenampilan sangat perfect di mata masyarakat. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.